Shalom. Hari ini sebenarnya saya malas buat video. Cuma banyak sekali pertanyaan dari kalian. Kalau nggak saya jawab nggak enak gitu ya. Terus ini banyak sekali. Jadi ini untuk pertama dan yang terakhir. Jadi kedepannya kalau kalian mau invest, dengar apa yang saya sampaikan, kalian beli aja, nggak usah tanya yang lain-lain gitu kan, karena saya bukan tukang review koin orang gitu ya. Kadang saya cuma berbagi berkat gitu. Mungkin saya paham kalian yang baru-baru, mungkin tak siapa sebar-sebar video ini ke teman, jadi mereka subscribe, mereka nggak tahu yang baru-baru ngikut kan. Jadi kalau yang udah ikut saya lama, subscriber saya nggak banyak, tapi yang udah ikut saya ini mereka tahu misi saya. Saya buat video ini bukan mau YouTube, mau cari duit, saya punya misi gitu ya. Dan udah hampir selesai. Jadi sebenarnya bulan ini terakhir saya mau bahas-bahas kripto, karena saya rasa berkat modal-modal yang saya berikan kepada mereka subscriber yang udah ikut saya lama ini lebih dari setahun ini, kayak rasanya udah cukup lah ya stok untuk mereka. Jadi saya juga video saya udah hampir selesai gitu. Jadi kalau yang baru-baru subscriber sorry ya, tapi sisa waktu ini ya kalau kalian bisa dapat juga cuan berkat ya puji Tuhan gitu ya. Karena gini, video saya YouTube ini sebenarnya untuk komunitas orang Kristen banyak gitu ya. Tapi yang bukan agama Kristen juga, kalau kalian udah masuk ke ini video saya, kalian mau ikut invest di ini, dapat berkatnya ya syukur gitu kan. Cuma itu aja. Jadi saya bukan YouTuber yang bahas-bahas kripto. Sebenarnya dari awal tahun lalu saya buat video, yang ngikut saya udah tahu misi saya apa gitu ya. Jadi saya nggak panjang lebar lagi, saya nggak perlu jelaskan. Yang baru ngikut mau ikuti video dulu tahun lalu semenjak corona itu ya. Jadi saya punya misi, bukan spesial di kripto, juga saya untuk mengedukasi umat-umat Kristen yang soal vaksin lah, dibodohi gitu kan, percaya aja. Itu yang saya mengedukasi mereka. Sekalian terakhir ini, tahap terakhir finalis saya adalah berkat saya kasih mereka untuk ada pegangan di dalam resesi, kondisi ekonomi sulit ini. Jadi saya bukan spesial mau review kripto gitu, enggak. Jadi itu aja. Tapi karena banyak pertanyaan kalian yang ini, apalagi anak-anak muda, saya takut kalian salah jalan juga, salah invest, nyangkut. Saya lihat ada yang nanya, kayaknya ada yang nyangkut juga gitu kan. Jadi saya coba ini jawab kalian, tapi ini yang pertama dan yang terakhir gitu ya. Jadi kalau kalian mau belajar invest, harus belajar, harus banyak baca. Saya udah sampaikan gitu ya. Jadi gini aja, hari ini video istilah Q&A ya. Kalian tanya, saya jawab gitu ya. Karena banyak ini saya terakhir ini nanya, jawab kalian gitu ya, supaya kalian juga nggak kecewa, mungkin ada berkat juga lah buat kalian gitu ya. Pertama-tama yang ini saya coba jawab dari ini dulu. Koyosep tanya soal Zilliqa sama Link gitu ya. Zil udah bagus dulu, saya pernah compare Zil sama Matic ya kan. Matic lebih ini bagus, tapi Zil dua minggu lalu saya lihat mereka udah mau melebar, saya buka network gitu ya, dengan dia punya Zilliqa Global Ecosystem. Dia mau ini Southeast Asia, dia mau ini cakup ya, sama India marketnya itu bagus, berarti ada future. Zilliqa bisa diinvest panjang. Terus kalau temannya tanya Link, Chainlink, begini, Chainlink itu bagus sekali, saya suka sekali gitu ya. Chainlink itu sampai sekarang tuh belum ada lawan, dia punya Oracle. Banyak yang bilang Oracle-nya bagus begini gitu parasnya, tapi begitu yang lain pakai nggak cocok, kembali lagi ke Link gitu ya. Itu teknologi Oracle-nya. Itu untuk saya, bagi sekarang teknologi Oracle dari Link itu belum ada lawan, bagus sekali. Cuma kenapa nggak naik-naik harganya ya kan? Itu tahun 2018 Link ya,
itu udah sama EGLD gitu kan, dan Neo itu udah memang dijagoin gitu. Tapi yang lain udah terbang gitu. EGLD lihat tuh udah pernah hit sampai $200, udah sekarang main di 130, 140, $150 gitu kan. Sedangkan Link masih di sisi itu. Kenapa? Nah, ini rahasianya, nggak ada orang tahu. Itu pun Link ini entah kenapa selalu ada yang ngedam. Begitu dia udah naik, dia 30 ke atas, 35, 38 mau ke 40, nanti udah ada yang dam. Ya, yang ngedam ini tiap kali ngedam sekitar 500.000 koin dia dam. Ya. Dan nanti ada yang tampung unknown wallet juga gitu, yang buyback lagi gitu. Jadi sirkulnya begitu. Jadi Link ini kayaknya ada yang setel atau ada yang benci, ditekan begitu. Maka dia nggak naik-naik, harganya dia main di situ-situ terus. Nah, kalau kamu tanya mau invest panjang, ya kasih tahu temennya, ya itu. Jadi kalau kamu dengar orang lain baca fundamental, lihat dia punya teknologi, ya pasti wah invest panjang. Karena 2018 lalu kami juga prediksi banyak ini pasti Link bisa tembus, ada yang prediksi $1.000 ya kan, $500, $700 ya kan. Sampai hari ini ya masih di situ-situ 20 sekian ditekan, 30, 4 di bawah 40 gitu terus ya, 35 ya kan. Jadi itu rahasianya ketahuan, ada channel saya tahu, mereka cari penyebabnya, ketahuan itu selalu ada yang ngedam channeling ini, entah kenapa. Ya, apa sebabnya kita nggak tahu, dan selalu dari unknown wallet penjualan, terus yang nampung unknown wallet yang lain. Jadi di situ-situ sirkulasinya, mereka nggak tahu nah siapa. Sama kayak XRP kan, sempat di ini, nanti kalau XRP ketahuan begitu dia ngepam, nanti ada yang ngedam balik, itu si Stellar bekas co-foundernya XRP kan, sekarang dia di XLM, dia udah ketahuan 2 kali dia ngedam XRP waktu lagi naik kan. Nah, itu ketahuan karena walletnya itu asal dari ini transfer XRP, mereka kan dapat jatah sebagai co-founder. Jadi berapa billion dia dapat koin XRP itu pas dia keluar dari wallet dia ketahuan gitu. Nah, sedangkan Chainlink itu siapa udah set up anon gitu nggak ketahuan sampai sekarang. Jadi kasih tahu temennya kayaknya jangan deh. Memang bagus, teknologi bagus Chainlink. Dia punya Oracle sampai sekarang the best ya. Cuma itu kendalanya. Kalau boleh saya saran, temennya mau invest, saya kasih satu lagi masih murah, Tezos. Tezos punya proyek besar ya. Jangan tanya banyak apa ini itu, denger aja saya ngomong ya. Nama lain orang kasih nama Tezos itu Tezos Bezos. Kamu tahu Bezos? Siapa Bezos? Nah, terus nickname dari Tezos itu Las Vegas Blockchain. Nah, itu coba aja invest, mungkin ada ke depannya. Seberapa jauh jangan tanya saya nggak tahu juga, cuma masih ada prospek. Dan itu juga belum terlalu mahal ya, Tezos ya. Nah, itu buat Koyosep. Terus buat Fitri CRO sama Pundi masih keep bagus. Tahan dulu ya, ini CRO belum burn dia mulai naik, dia 25 ada mainnet, dia 19 ini hari ini malam ini itu dia ada event juga gitu ya. Terus kapan burnnya dia nggak kasih schedule, itu kita tunggu ya. CRO target saya paling nggak 40 sen, saya pengennya dia tembus 40. Kita kan dari 2 minggu lalu saya suruh beli, waktu itu masih 14 sen, 15 sen, di rupiah kan berapa saya nggak tahu, kalian hitung sendiri waktu kalian beli ya kan. Sekarang udah 22, 23 sen ya, semalam naik bagus ya. Tapi target saya 38 ke 40 atau di bawah 45, 42 kayak pokoknya sekitar gitu ya, jangan lepas. Saya harap dia pas di burn ngepam ini ya itu. Jadi yang lain yang lihat nonton mau beli CRO masih sempet ya, dia belum di burn itu ya, CRO ya, crypto.com. Pundi hari ini mantap. Albatros yang pegang Pundi, saya udah suruh kalian lihat tuh
ya kan udah berapa ratus persen nih ya, hari ini ngepam lagi, ini belum dibakar lagi. Itu juga NPXS Pundi X itu ada dibakar akhir bulan ini ya. Jadi tahan dulu sebelum sampai dibakar, tunggu kutip hasil gitu ya, jangan dijual dulu. Itu buat Fitri. Albatros sibuk dah, kau ngepam kau buat video kau. Siapa terus Pekanbaru. Iya mantap pokoknya ini. Kan saya suruh kalian, maka saya suruh kalian ini teman-teman siapa yang nggak ada duit suruh invest atau ajak arisan, saya suruh ini NPXS bisa kasih duit, saya pengen itu kalian dapat berkat gitu ya. Jangan kalian sebar-sebar video saya bilang ini bisa ini, enggak, saya nggak mau itu. Jangan sebar lagi video saya di WA kalian, cukup ajak-ajak teman yang saya mau pengen ada yang nggak mampu dapat berkat, ada duit sedikit, nebeng kalian kayak yang punya akun, tunggu dia ini ya, Pundi X ya. Nanti saya kasih satu koin lagi sebelum akhir bulan ini ya, yang koin kecil saya lihat yang mana nanti ini ya. Antonius Arnold Johnson, Matic. Matic bagus. Mungkin kamu stuck sekarang, jangan takut, nggak apa-apa. Matic itu sekarang si Ethereum lagi ngandalin dia gitu ya, karena dengan dia punya second layer ya, makanya dia naik kan, kemarin tuh naik karena dia launching second layernya, jadi scale-nya itu lebih cepat, prosesnya juga, proof of stake-nya juga bagus ya, terus bisa menekan gas fee-nya. Ethereum kan mahal. Nah, dengan layer 2 ini dia lebih murah prosesnya gitu ya. Nah, Ethereum lagi headache ini. Ethereum begitu lihat Cardano sekarang udah mulai ini. Jadi ini Ethereum sama Cardano lagi sebenarnya, kalau orang nggak tahu, ini perang ini protokol. Jadi Ethereum dulunya POW, proof of work, karena sekarang dia tahu pas ini Cardano launching andalkan proof of stake-nya ini protokol. Nah, dia udah harus robah ke situ. Nah, dia lagi headache ini. Dia mau robah itu makan waktu lama. Ada yang dia lagi mikir kalau dia pakai model sharding sama apa itu kelarnya 2023 ya kan. Sedangkan Cardano ini Gogon, kalau Gogonnya udah keluar smart kontraknya, wah itu banyak company yang pindah gitu, banyak sekali yang mau pindah, mau kerja sama Cardano, cuma nunggu ini finish dia punya Gogon smart contract ya, makanya dia headache. Nah, Matic dipakai lah peluangnya. Jadi mereka sih pernah jelaskan ada grup-grupnya ya, Matic ke Ethereum, Uniswap lagi agak-agak banyak komplain juga sama Ethereum. Uniswap juga kayaknya coba-coba mau ke Cardano gitu ya, sedangkan PancakeSwap gengnya si BNB, Binance. Jadi mereka ada saling nggak cocok, saling ini, termasuk semalam Cardano. Padahal orang pikir up ya, ternyata didam, begitu pencet Coinbase aja langsung dia turunnya tajam sekali. Rupanya ada yang bandar ngedam karena market terlalu besar, mereka takut rugi. Banyak sekali orang ini masuk ke Cardano kan. Tapi nggak usah takut yang pegang Cardano, tunggu aja karena masih banyak event ya. Jadi santai aja, gua aja masih santai kok ya kan. Lihat aja di finishnya nanti ya, akhir bulan ini ya. Seberapa nanti saya lihat, kalau udah limitnya ini saya buat video suruh TP gitu ya. Sekarang biarkan aja, dia mau tekan ke bawah juga nggak bisa tekan segimana gitu ya. Udah ada skenarionya semua. Ini semua game juga ya. Jadi yang keluar semalam itu si paus, dompet paus keluar langsung turun dia didam ya. Itulah bandar paus lagi takut dia rugi kan, banyak yang ini. Tapi nggak apa-apa, nanti dia ini. Yang soal Cardano santai aja ya, tunggu ini. Jadi Antonius Arnold Johnson, Matic, jangan takut, tunggu. Kalau sekarang kamu agak stuck, nggak apa-apa. Ini udah mau tutup quarter pertama, quarter kedua dia Matic masih ada proyeknya sama Ethereum gitu ya. Ethereum juga sekarang lagi ngandalin dia juga gitu ya, lebih ini. Kalau Kevraf nanya holo,
Holo itu, holochain sebenarnya bukan blockchain, dia caranya beda. Cuma future jangka panjang saya lihat enggak juga. Cuma bisa sekarang ini ya invest untuk dia untuk tembak ke $1 masih memungkinkan. Bisa untung berapa kan, masih murah ya kan. Holo kan murah, udah berapa ratus% juga dia ini kan. Boleh masih dipegang sampai ya $1 gitu ya, boleh lah ya. Tapi untuk jangka panjang enggak. Terus Ika Nur Ajis nanya Bipro ya. Bipro bagus ya, pernah jawab, cuma saya malas ulas. Ya udah, karena kamu mau pengen saya ulas pertama dan terakhir udah. Bipro ini bagus, prospeknya bagus untuk jangka panjang 2-3 tahun ke depan. Oke. Dia kerjasama, dia jaringan Polkadot dia ini ya. Jadi dia Polka Market, Chainlink juga dia kerjasama. Yang dia kerjasama besar-besar lah ya. Jadi prospeknya ada juga. NFT, sasarannya NFT gitu ya. Mereka mainnya di NFT sekarang kan lagi booming gitu ya. Terus juga proyek yang lain ya bagus lah dia kerjasama. Yang penting mereka ada proyek kerjasama dengan yang besar-besar untuk ke depan 1-2 tahun ada gitu. Itu yang gitu-gitu NFT tergantung, karena kadang musim juga. Karena gini, NFT ini 2017 dulu juga pernah booming sebentar. Itu yang kucing itu apa, Kitty, aku lupa ya. Itu NFT udah pernah booming gitu ya. Cuma ini dihangatkan lagi kemarin itu sama si camat Pali Hapitia apa gitu ya, si bekas former Facebook itu sama si Mark Cuban. Nah, udah mereka main sekarang kan. Terus si Justin Sun juga ikut lelang-lelang NFT yang hampir dapat dia 69 juta. Itulah. Tapi yang begitu-gitu panas-panas tai ayam nanti hilang, balik lagi ke DeFi ya. Sementara ini yang DeFi kan banyak stuck kemarin itu ya. Apakah yang bagus-bagus SNX ya kan, Cosmos atau DeFi gitu, semua banyak yang stuck lah ya. Link ya kan, yang bagus-bagus itu. Karena mereka lagi hangat-hangat di NFT gitu ya. Nah, jadi NFT kan naik tuh. Nah, ada yang nanya itu siapa kemarin yang nanya itu ya, Dev Ryan, Mana sama MBL. Ya itu Mana naik ini kan, karena NFT. Nah, tapi untuk invest long term nggak bisa. MBL juga nggak bisa. MBL itu jelek, ada yang ngepam itu ya. MBL ada ngepam. MBL dia Korea punya kalau nggak salah, dia ya seperti live streaming TV gitu kan. Mau dibandingkan dengan Theta jauh. Jangankan dengan Theta, dengan BitTorrent aja masih bagus BitTorrent ya. Jadi nggak bisa buat invest ini. Cuma kemarin ada pam gitu aja orang ini, karena barang murah gampang dipam orang. Mana begitu juga ya. Mana ya di ininya boleh NFT-nya, tapi ke perusahaannya kayaknya masih kurang sehat juga gitu. Setahu saya Mana ini dengan NEM gitu ya, itu perusahaan keuangannya, finansialnya masih yang saya tahu info nggak bagus gitu, keuangannya goyang gitu ya. Nah itu udah saya jawab juga pertanyaan dari Dev Ryan ya. Terus Ika Nur Ajis, Bipro ya, Bipro itu saya jawab bagus untuk 1-2 tahun ini. Kedepannya tergantung proyeknya apa. Kalau cuma NFT enggak, kalau dia ada masuk ke bidang lain ya tergantung sih ya. Kayak Engine aja, Engine walaupun gaming, NFT-nya bagus, dia datang ke Jepang ini, dia juga masuk ke real estate, maka ngepam dia ke real estate lagi gitu ya. Itu jadi harus dilihat ke depannya mereka, karena banyak yang nggak jelas. Dilihat bagus-bagus tapi proyeknya per satu tahun, jangankan 1 tahun, kadang 1-2 kuartal aja udah tuh kuartal ketiga keempat dia udah nggak ada proyek gitu ya. Beda kalau seperti yang saya rekomen buat kalian, misal Cardano gitu. Cardano itu sebelum dia udah siapkan gitu ya, jadi kantornya di seluruh banyak negara gitu. Cardano ini di Jepang ada, di Osaka ya, di Okinawa ada kantor kecil. Dia si bosnya Cardano kalau datang ke Jepang dia suka di Osaka gitu. Di Indo aja ada, mungkin kalian nggak tahu, itu ada namanya Emurgo ya.
Jadi Charles Hoskinson ini banyak juga yang kecil-kecil gitu, kayak BitShare. BitShare itu juga punya Charles Hoskinson, kerjasama sama si ini siapa tuh bekas foundernya Neo itu ya, saya lupa namanya, terlalu banyak sih. Terus Emurgo ya, IOHK kan Hong Kong punya Charles Hoskinson juga. Nah, Indo ada cabang kecil ya, itu Emurgo itu punya Charles Hoskinson juga gitu. Ya, itu dia untuk komunitas dia mungkin buat staking pool atau apa. Indo ada loh, jangan salah, kalian mungkin nggak tahu. Jadi dia udah banyak founder di Afrika, negara di mana gitu, banyak. Nah, Pundi X aja yang saya kenalin ke kalian itu juga udah kantornya banyak. Nah, saya suka Pundi X, saya suruh kalian Pundi X, kenapa? Saya suka dia punya farmer ini, dia promote negara kita Indonesia gitu. Dia di interview suka sekali, dia bilang target marketnya Indonesia, Indonesia komoditasnya gini-gini, Indonesia bagus, penduduk. Dia selalu positif yang dia katakan tentang negara kita. Saya lebih suka begitu daripada ada koin Indo yang nanya TKO ini itu, saya kurang ini, belum jelas itu kerjasama Binance tinggal ini itu, oh nanti jadi BNB token ya, itu kalian dulu lah ya kan, proyeknya kalau jelas. Saya nggak ini, Monica tanya soal TKO, buat saya nggak FOMO, nggak gini gitu, lihat masih banyak token bagus ya kan. Saya malah lebih seneng yang murah, yang Pundi X, yang lebih banggakan Indonesia dan ada prospeknya. Tiap kuartal dia bakar itu. Nanti kalian invest ke depan, itu jelas itu. Ya, saya lebih suka Pundi X. Dan buat yang nggak mampu banyak bisa ini kan, beli kan. Itu ya. Nah, terus Bandana Sundari atau Wilson dari Bandung. Ya, hold terus sampai akhir ya. Tiful juga udah mulai naik. Kemarin kan saya bilang kayaknya Tiful harus lepas. Nah, semalam udah mulai lepas, udah mulai naik nih. Bagus nih, sinyalnya udah bagus. Hold terus, di akhir bulan kita panen duit ya. Bandana Sundari atau Wilson ya. Jimmy Dillon nanya Cardano ya kan. Cardano apa bener ganti Ethereum atau ini. Saya udah pernah jelaskan di video dulunya gitu, mungkin kamu belum lihat, saya coba jelaskan sekali lagi kan. Ganti Ethereum atau enggak kita belum tahu, tapi Cardano ini marketnya sangat besar. Dia punya staking pool ini hampir, dia dengan harga $1 ya, sebelum $1 aja dia udah imbangin staking poolnya sama Ethereum gitu ya. Nah, mereka punya market sendiri, Polkadot juga begitu ya. Yang sekarang agak keteter Ethereum, yang ketakutan sekarang karena secara proof of stake-nya Polkadot sama Cardano itu udah sangat ini, banyak yang suka pakai. Cuma juga Polkadot kalah dengan user. Nah, user dari Cardano ini udah besar. Lu kalau banyak yang punya teknologi pun kalau usernya dikit nggak bisa. Ini usernya Cardano udah hampir 100 juta loh. Dia belum dia punya smart contract belum loh, ya. Itu banyak yang mau pindah sama dia. Nanti juga ada bakal sosial media. Ini saya kasih bocoran dikit. Itu bosnya Skynet, ada yang pernah pakai Skynet, tahu nggak? Ya, Skynet itu Ben Gozel. Itu dia suka Cardano, dia juga mau kerja sama. Kemarin itu mereka kesel lihat caranya si Twitter nge-ban Trump. Bagi mereka, lu nggak boleh begitu, lu nggak hargai ini orang gitu. Mereka pengen buat sendiri sosial media gitu ya, yang nggak ini free, orang bebas. Itu nanti ada kerjasama dengan itu si Ben Gozel ini, dia punya apa namanya Singularity Net ya, itu ke depan ada tuh. Nanti mereka kerjasama. Jadi masih banyak proyek Cardano ini yang dia itu bukan untuk mau cuan kayak mereka. Polkadot masih cari duit gitu ya, banyak ini. Dia kalau Cardano ini dia untuk dia banyak untuk kemaslahatan. Dia termasuk orang yang hatinya bersih. Banyak yang benci dia, terutama para komunitas Ethereum ya, benci banget sama dia gitu, nggak suka dia karena saingan, takut ini kan. Nah, sedangkan yang royal sama dia, yang udah ngikut support visinya Cardano, setia, die hard buat dia karena mereka pengen ada perubahan
ya. Orang yang pengen mimpi punya perubahan, mereka invest di Cardano dan saya terkejut kemarin itu saya tahu stake poolnya Cardano lebih dari 50% orang Jepang. Gila nggak? Gue nggak tahu Jepang nggak bisa beli Cardano gimana, mereka lewat swap, lewat VPN kayaknya mereka beli gitu, invest di Cardano lebih, karena mereka lihat future, masa depan ya. Nah itu yang saya jawab kalian. Video saya udah panjang 25 menit, hampir sedikit lagi. Udah Jimmy Dillon ya, Cardano, Bandana, Andes Silvan, Polkadot udah saya jelaskan Polkadotnya ya kan. Monica udah, Dave Ryan udah, Flynn Edison, Jill Amat, CRO itu tadi udah ulas, tunggu ya. Tapi untuk jangka panjang belum, target saya $1 dia. Ini 40 sen dulu, tapi nanti summer ya, kuartal kedua summer saya harap CRO bisa ke $1 gitu ya. Zil itu udah saya ceritakan, bisa invest panjang ya, karena dia punya ini saya lihat bagus sekali. Zil juga teknologinya kan bagus ya, udah pernah cerita sharding sama parachainnya kan. Ada yang bilang shardingnya paling the best, nggak juga. Orang Indo ada yang ulas ya, dengar youtuber itu bilang wah sharding begitu, mereka nggak ngerti gitu. Lebih canggih lagi itu yang Flynn pernah tanya saya flow ya, teknik dia itu nggak sharding lagi, itu lebih canggih lagi ya. Cuma parachainnya dari Zilliqa bagus sekali. Si Polkadot aja niru, tinggal dimodif gitu dikit ya. Nah itu. Nah satu lagi yang bagus itu kalau kalian bisa di Binance mau kalian invest Harmony. Harmony itu bagus sekali juga. Dia ada ininya, Zilliqa-nya di shardingnya ya. Terus dia punya proof of stake itu kayak Cardano gitu ya. Nah itu dulu video saya udah jawab kalian. Jadi pertama dan terakhir saya nggak mau ini lagi, please ya. Saya juga video saya udah hampir selesai, untuk mungkin sampai bulan ini atau awal bulan depan sedikit saya ini udah selesai gitu ya. Jadi mohon maaf segala kekurangannya ya, semoga berkat terus ada. Yang mau invest, nah itu CRO. Satu lagi ini siapa mau invest Celsius ada event nanti ya, mungkin satu koin bisa kutip $1 lebih, masih bisa cuan lah. Coba ya CRO, kita nunggu dia burn sama ini target 40 sen kalau bisa ya CRO untuk tutup kuartal pertama ini kalau bisa gitu ya. David Taringan ya, kita nggak tahu, tunggu aja TP-nya nanti ya. Nggak kadang kita manusia berencana, apapun Tuhan yang menentukan ya. Oke, salam Rio dari Tokyo, Jepang. Tuhan Yesus selalu berkati, berkat terus buat kalian. Immanuel, haleluya.